Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, sedang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tepat hari Pentakosta, ya, di mana kita memperingati Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Saya memulai dengan sebuah kalimat, The Waymaker. Saudara pernah dengar kalimat itu? Ada lagunya ya, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, ya. Nah, siapakah The Waymaker? Tolong saya dibantu jawab. Siapakah The Waymaker? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuka jalan, amin. Tuhan Yesus yang membuat jalan. Nah, saya membaca sebuah buku, saudara, The Waymaker, judulnya The Waymaker. Dan di situ saya dapat satu revelasi yang luar biasa. Coba kalau saya bertanya kepada Anda, tolong kalau saya tanya boleh dijawab ya. Ketika Anda mendengar kata Waymaker, jalan yang dibuka, jalan yang dibuat, apa yang saudara bayangkan? Pasti saudara membayangkan usaha sepi, nanti sama Tuhan dibuka jadi lancar. Lalu saudara sedang sakit, saudara dibuka menjadi sembuh. Betul ya, itu bayangan umumnya, generalnya seperti itu. Tapi ketika saya membaca buku itu, saya mendapat satu revelasi yang luar biasa. The Waymaker, Jesus Christ Himself, Tuhan Yesus Kristus yang membuka jalan, apa yang Dia lakukan? Dia membuka dan membuat jalan supaya kita yang seharusnya binasa, kita dapat kembali rekonsiliasi dengan Bapa di sorga, saudara. Itu satu hal yang luar biasa, Waymaker. Dia buka jalan supaya kita bisa kembali beroleh hidup yang kekal di sorga. Nah, ketika Yesus buka jalan, ada pribadi Allah yang lain namanya Roh Kudus. Nah, inilah yang dicurahkan supaya kita diinsyafkan, supaya kita dikuatkan, supaya kita tetap setia sekali Yesus selamanya Yesus sampai kita kembali ke sorga. Jadi kita orang Kristen ini diperlengkapi, ya. Ada keselamatan, ada hidup kekal, ada kuasa daripada Roh Kudus. Maka dari itu kalau kita orang Kristen, jalannya masih belok kanan, belok kiri, senggol kanan, senggol kiri, nabrak, ya, dan akhirnya melakukan hal yang nggak baik. Ada bahasa Ibraninya, namanya nyelendro, saudara. Ya, bahasa Jermannya biayaan. Nah ini, sudah dikasih Roh Kudus biar hidup benar, tapi malah kanan kiri nggak lurus. Nah, sebab itu saudara saya perlu memberikan pengertian apa itu Pentakosta. Kita adalah gereja Pentakosta, Pentecostal Church. Jadi di sini kita percaya namanya mujizat. Kita percaya namanya karunia Roh Kudus. Kita percaya namanya bahasa roh. Di tempat ini kita percaya karena kita gereja Pentakosta. Tetapi apa itu Pentakosta? Pentakosta terdiri dari dua kata, pente dan koste. Penta dan koste. Apa itu? Penta 5, koste 10. Jadi Pentakosta atau Pentekoste 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus. Nah 50 hari ini setelah kebangkitan dan 10 hari setelah kenaikan, apa yang terjadi? Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan kita juga percaya 2 baptisan. Yang pertama adalah baptisan selam. Pertanyaan, kenapa kita baptisan selam? Jawabannya simple, sederhana. Karena Tuhan Yesus juga dibaptis selam di Sungai Yordan. Dan dalam bahasa Grekanya baptiso. Baptiso artinya dicelupkan dan keluar dari permukaan air. Maka kita percaya baptisan selam. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa ada baptisan Roh Kudus. Nah, bedanya apa? Baptisan selam itu bicara identitas baru. Kita perlu mengubur hidup yang lama. Kita perlu hidup dalam pertobatan, maka kita buang hidup yang lama, kita keluar dari air menjadi ciptaan yang baru. Identitas. Kalau baptisan Roh Kudus bicara otoritas. Nah, ini yang kita perlu tahu dan terlebih karena saya juga pelayanan di namanya exorcism, deliverance, ngusir setan, melepaskan orang dari ikatan belenggu supaya saudara jadi orang Kristen gak gampang takut. Dikit-dikit, pastor tolong, toko saya kayaknya diserang orang. Rumah saya kayaknya ada setannya. Nah ini yang seringkali jadi masalah. Padahal saya percaya kita orang Kristen ada perlindungan dari Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita melihat nubuatan di perjanjian lama dan kita akan melihat pada perjanjian baru. Kita lihat kitab Yoel. Nabi Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia, maka anak-anak, laki-laki, perempuan akan bernubuat. Profetio, artinya profetio itu bernubuat itu bukan seperti ini ya. Ini yang mesti dihindari ya. Kadang-kadang hari ini orang suka cari nubuatan. Tolong, saya minggu depan bagaimana? Saudara, Tuhan kita 24 kali 7 hari, 24 jam kali 7 hari kita bisa kontak dengan beliau. Ngapain saudara cari, apa suara Tuhan buat saya?
Bagaimana saya minggu depan? Hati-hati, hari ini banyak nabi palsu. Banyak lu buat-buat. Nah, nubuatan di sini bukan bicara tentang materi. Tapi nubuatan di sini bicara tentang apa yang tertulis dalam kitab suci yang akan digenapi dan sudah digenapi. Itu namanya profetio. Makanya ada namanya profet nabi, ada namanya profetik. Makanya disampaikan bagaimana nanti ada anak domba yang akan disalibkan untuk kita, ya, untuk apa? Dibeleh untuk kita, darahnya tercurah. Nah, itu nubuatan bahwa anak domba Allah yaitu Yesus. Lalu apalagi saudara, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, ini bicara apa? Dream. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, vision, ayat 29. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh Allah pada hari-hari itu. Ayat 30. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat. Ini bicara akhir zaman, kiamat ya, atau second coming. Dan dahsyat itu. Ayat ke-32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi ketika kita dicurahkan, kita mengalami pencurahan Roh Kudus, maka hidup kita akan dilepaskan dari segala belenggu. Yang percaya boleh katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat dalam perjanjian baru. Janji ini, nubuatan ini kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-11. Suatu kali Yohanes Pembaptis didatangi oleh Yesus. Dan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Yohanes berkata, aku enggak layak. Tapi Yesus berkata, kehendak Bapa harus terjadi dalam hidupku. Nah di situ dikatakan Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi perhatikan kata ia. Di situ kata ia hurufnya besar, berarti ada pribadi Allah yang datang kemudian daripadaku. Yang lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Wow, kuasa yang dijanjikan buat setiap kita. Nah kita lihat sekarang, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai ke-5 dan ke-8 saudara. Bagaimana ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dalam bahasa Inggris murid itu disciple. Nah dari momen ini ketika mereka dicurahkan mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi apostol, menjadi rasul. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Lihat saudara, kita sudah melihat nubuatan, kita sudah melihat janjinya, janji Tuhan, janji Bapa bagi umatnya. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa menggunakan dinamis, dunamos, power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kata saksi menggunakan kata marturia. Marturia ini artinya murid, artinya saksi Kristus. Maka saudara akan mengerti ada sebuah kata di mana kalau orang itu mempertahankan iman, terus dia dibunuh karena mempertahankan iman, misalnya ayo tinggalkan Yesus, nggak mau, dibunuh. Maka disebutlah martir. Siapakah martir pertama? Ada yang tahu saudara? Dicatat di Alkitab, siapa? Boleh bantu saya? Stefanus. Stefanus dirajam oleh batu oleh pimpinan Saulus. Saulus yang menyuruh, hajar orang-orang Kristen, hajar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hajar yang percaya kepada Yesus. Dan Stefanus mengalami satu luar biasa, dia mengalami kemuliaan Allah, dia mengalami kemurahan Tuhan. Apa yang dia alami? Dia melihat ada Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu matilah Stefanus. Saudara, dari momen ini mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara tahukah Anda, Alkitab yang saudara punya dan saya berharap masih dibaca. Di situ tertulis banyak kisah-kisah yang ajaib tentang para rasul, makanya kisah para rasul. Tolong bantu saya. Saudara pernah mendengar kisah tentang teleportasi? Pernah mendengar? Bagaimana ada seorang tiba-tiba dia hilang, wut gitu. Di Kisah Para Rasul, pernah membaca? Tahu siapa namanya? Filipus. Saudara, sayang sekali kalau kita nggak membaca Alkitab. Di situ ada banyak janji-janji Tuhan dan keajaiban-keajaiban yang saya percaya itu masih terjadi hari ini. Filipus berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Dan sida-sida Ethiopia bertanya, aku mau belajar tentang Yesus. Filipus menjelaskan tentang Yesus dan akhirnya sida-sida Ethiopia menyerahkan diri hari itu untuk dibaptis. Maka dari itu saudara hari ini, kalau engkau mengenal Yesus dan mendengar tentang Yesus,
saudara pasti rindu untuk lahir baru, menjadi ciptaan baru. Dan sida-sida Ethiopia ini hari itu dibaptis oleh Filipus, dan nanti silakan baca di Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba Filipus oleh Roh Kudus, apa saudara? Menghilang. Teleportation. Saudara pernah mendengar kisah tentang bayangan Petrus? Pernah? Tolong dijawab kalau pernah, boleh katakan pernah. Kalau belum dibaca lagi Alkitabnya. Petrus pernah berjalan saudara, dan bayangannya ketika orang-orang sakit diletakkan di depan bayangannya, itu kena bayangan yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh. Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul. Pernah mendengar tentang sapu tangan Paulus? Yang pernah boleh katakan pernah. Di situ bagaimana sapu tangan Paulus, ada orang kerasukan, dilemparkan sapu tangan Paulus, terjadi kelepasan. Ada yang sakit ditumpang dengan sapu tangan Paulus, sembuh. Bukan sapu tangannya yang berkuasa, tapi kalau ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita enggak biasa, tapi jadi luar biasa saudara. Petrus berjumpa dengan seorang lumpuh di depan serambi Salomo, ditumpang tangan saudara. Dan apa yang terjadi? Bisa bangkit berdiri dan berjalan. Saudara pernah dengar kisah Paulus digigit ular? Yang pernah boleh katakan pernah. Ketika dia sedang membersihkan sebuah jerami, digigit tangan sama ular. Dan firman Tuhan digenapi, engkau digigit ular tidak mati dan tidak celaka. Dan Paulus tidak mati, dan itu sampai dikira orang-orang sekitar situ dia dewa. Jadi Alkitab kita begitu luar biasa saudara. Pernah mendengar kisah tentang orang yang tidur waktu dengar firman Tuhan mati jatuh? Pernah dengar? Leviticus? Eutikus. Pernah dengar? Nah, hati-hati saudara yang suka tidur waktu firman Tuhan ya, terutama yang di lantai 2. Ya. Tapi tenang, nanti bisa bangkit kok ya. Eutikus dari lantai 2, bukan lantai 2 ya, dia dari atas. Dia jatuh karena waktu Paulus khotbah tidur dia. Dan Paulus datang mendatangi, ditumpang tangan, bangkit itu Eutikus. Pernah mendengar kisah itu? Dan itu terjadi ketika kuasa Roh Allah ada dalam hidup rasul-rasul. Dan saya percaya sampai hari ini itu masih terjadi dalam hidup. Makanya saudara jangan heran ya, di tempat ini ada mujizat-mujizat yang terjadi. Nanti saya akan tunjukkan ada seorang yang penyumbatan jantung usia 70 tahun. Sudah pekat, harus diring saudara. Habis didoakan, bukan hilang jantungnya saudara ya. Tapi penyumbatannya hilang. Nanti kita akan lihat nanti fotonya ya, nanti di akhir akan saya tampilkan. Nah saudara, sebagai orang Pentakosta atau Pentakostal, saya ini Pentakostal klasik ya, makanya saya percaya kuasa mujizat, saya percaya bahasa roh, saya percaya Roh Kudus. Disindir, dicibir orang itu biasa, apalagi soal bahasa roh, sandal lama itu biasa. Dan itu yang dialami oleh para murid juga ngalami itu. Karena ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata, disindir sama orang, mungkin mereka sedang mabuk anggur manis. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11 sampai 13. Nah saudara, saya mau bicara tentang bahasa roh ya. Bahasa roh itu ada 2, yang pertama namanya senolalia. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Jadi kalau saudara mau tahu, dipenuhi Roh Kudus tandanya berbahasa roh, tanda awalnya. Dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah roh. Nah itu. Nanti saudara boleh baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dipimpin roh. Kalau dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh. Kita lihat ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa Grekanya senolalia. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Makanya saudara pada momen ini ada orang dari Yerusalem, ada orang dari Samaria, ada orang dari luar kota Galilea. Nggak ngerti bahasa daerah, tapi mereka bisa tiba-tiba nyambung. Nah kalau kita lihat di ayat 11 nanti ya itu disindir. Disindir bahwa mabuk sama anggur manis. Ngomong apa mereka? Nah ini namanya senolalia. Nah saudara ayat 38, mari kita lihat sama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis selam dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada namanya baptisan selam, ada namanya baptisan Roh Kudus. Nah saudara, ada lagi bahasa roh yang kedua namanya glosolalia. Ini yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 12, 14. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh glosolalia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Saudara, Anda berdoa dengan bahasa manusia, setan tahu. Setan ngerti, makanya saudara jangan heran ya. Saudara kalau doa misalnya ya, Tuhan hari ini aku minta sabar. Percaya saya, saudara keluar parkiran, tiba-tiba ada yang nyalip, weng, ada yang nyeruntul, weng gitu. Karena saudara minta sabar, ya itu supaya sabar dimunculkan seperti itu.
Saudara doa minta kekuatan. Aku minta kekuatan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tugas saudara ditambahin. Katanya mintaku, ya itu supaya kuat. Jadi kalau kita doa dalam bahasa roh, setan tidak bisa ngerti. Setan tidak bisa tahu. Kita lihat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, profetio, ya, dan glosolalia. Kenapa di tempat ini kita menyembah dalam roh kebenaran? Karena kita juga membangun diri kita dan saya percaya bahwa Tuhan juga berikan orang-orang yang bisa menafsir di tempat ini. Nafsir itu bukan menerjemahkan, beda. Nafsir itu tahu apa yang harus dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah itu saudara. Kalau saudara yang berbahasa roh, tolong boleh konfirmasi saya. Pernah nggak saudara doa dalam roh? Tiba-tiba Tuhan jawab doa saudara, padahal saudara nggak doa dengan bahasa manusia. Pernah apa? Pernah saudara. Pasti pernah. Saya sering mengalami itu. Ketika saya lemah, saya berdoa di dalam roh dan Tuhan jadikan, Tuhan nyatakan. Nah mari kita lihat bagaimana dengan murid-murid dan rasul-rasul. Petrus dan murid dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Petrus mendoakan yang lumpuh dan kembali berjalan di depan serambi Salomo, nggak terima imam-imam, disidanglah Petrus. Tapi dia di depan imam-imam dan pemimpin umat yang tua-tua itu, dia penuh dengan Roh Kudus dan dia bisa menjawab dengan begitu luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-32. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa saudara? Memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara nggak perlu takut. Saya tahu hari ini nggak baik-baik saja. Dolar naik, mungkin sudah 17.700 ya. Dan inflasi is real. Saya senang makan bakso saudara. Kemarin saya makan bakso semut, namanya bakso semut ya. Nah itu saudara tahu, pentolnya sudah naik 1.000 harganya. Artinya naik 50%, inflasi Israel. Mungkin ada saudara yang suka makan bakso semut ya itu ya. Nah itu saudara. Artinya inflasi Israel. Tapi saya percaya siapa yang di dalam Tuhan ada pemeliharaan, yang percaya boleh katakan amin. Nah mari kita lihat sama-sama juga saudara. Ya, bagaimana ketika kita dipenuhi Roh Kudus ada perubahan hidup. Saulus, nama dalam bahasa Ibrani, dan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus menjadi Paulus, nama dalam bahasa Romawi. Kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lihat saudara. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu saudara setelah Saulus penuh dengan Roh Kudus, mari kita lompat ke ayat 20. Apa yang terjadi? Ketika itu juga ia apa saudara? Memberitakan Yesus dia di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah ayat 21. Semua orang yang mendengarkan itu heran dan berkata, bukankah Saulus ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah Saulus datang ke Damsyik untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya Yesus dan membawa kepada imam-imam kepala. Ayat 22, lihat saudara. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah, saudara, Saulus bukan orang main-main saudara. Saulus ini kalau hari ini ya, setara dengan doktor. Dia dididik oleh profesor namanya Gamaliel. Jadi Saulus ini orang terpelajar. Dan jangan lupa, Saulus ini berhasil melakukan hukum Taurat. Maka dia menulis dalam tulisannya, apa yang dulu kuanggap untung ternyata sekarang rugi. Apa yang kuanggap rugi ternyata untung. Mati dalam Yesus adalah keuntungan. Saudara, artinya orang ini gak main-main. Dia bisa membuktikan loh bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau sekarang namanya apologet ya, orang-orang yang mempertahankan iman. Nah Saulus, saudara bayangkan, yang dia mau bunuh orang Kristen. Lah kok sekarang dia malah memberitakan Yesus dan itu dapat terjadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mau mengalami perubahan hidup, Anda perlu penuh dengan Roh Kudus. Lihat ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Lihat saudara, dari yang membunuh orang malah mau dibunuh. Tapi bersyukur, Saulus yang menjadi Paulus, dia menulis 60-70% perjanjian baru melalui tulisan-tulisan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat dan puji Tuhan pelayanannya menjadi rasul yang besar. Dia mati dengan dipenggal di Roma saudara. Tapi firman yang ditulis melalui iluminasi Roh Kudus jadi berkat buat kita hari ini.
Nah, lihat pelayanan Paulus. Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat sampai yang keenam. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ini Paulus sedang bicara, ada Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hari itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan pertobatan. Ayat yang keenam. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya, turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam dan menubuat. The evidence of speak in tongue, the gift of Holy Spirit tercatat dalam Alkitab. Bagaimana ketika Paulus menumpang tangan, ada baptisan Roh Kudus. Kita gereja Pentakosta, setiap pencurahan Roh Kudus ada namanya baptisan Roh Kudus. Saya rindu malam hari ini saudara penuh dengan Roh Kudus. Saulus yang begitu kecihnya bisa berubah menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus. Bahkan dia mati pun mati martir dengan dipenggal kepalanya. Nah sekarang saya mau bahas tentang bahasa roh dan doa syafaat. Begini saudara, saya mau ajar jemaat Tuhan supaya dewasa. Jangan gampang-gampang dikit, ya kayaknya rumah saya diserang setan, pastor, kayaknya saya diserang. Gini loh saudara, Alkitab mencatat ada hal yang luar biasa, namanya senjata perlengkapan Allah. Perlengkapan senjata Allah. Tapi sebelum itu mari kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau Anda membaca Alkitab dengan lengkap, saudara pernah mendengar kata masyigul? Pernah dengar saudara? Yang pernah boleh katakan pernah? Belum pernah ya? So read your Bible. Baca Alkitab saudara. Suatu kali dalam Yohanes 11 ayat 33, Yesus masyigula. Apa itu masyigul saudara? Suatu kali Yesus datang berjumpa dengan Maria dan Marta di Betania. Dan saudara laki-lakinya sedang mati, bukan lagi mati atau pas mati, sedang mati. Siapa namanya saudara? Lazarus. Mereka menantikan kedatangan Yesus, mereka menantikan pertolongan Yesus. Dan di situ sampai masyigul. Apa itu masyigul? Masyigul itu saudara sedih sampai air mata gak bisa keluar. Sampai matanya sembab hitam karena menangis, air matanya habis, gak bisa berkata-kata. Pernah saudara mengalami itu? Pergumulan yang berat sehingga gak bisa nangis lagi. Dan saudara gak bisa berkata-kata. Nah disinilah Roh Kudus bekerja menolong kita mengucapkan yang tidak bisa kita ucapkan dari mulut kita. Itulah salah satu kuasa dari bahasa roh. Doa syafaat. Nah mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Ini peperangan rohani. Mari kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Sampai 13. Kenakanlah sebagian, separuh, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa saudara? Supaya tolong dilihat saudara, dibaca. Supaya Anda dan saya dapat apa? Bertahan saja, melawan. Saudara kalau main basket pasti ada waktunya defend kan. Defend. Wah gitu ya. Saya tahu ada perisai iman. Ada pedang roh. Ada kasut. Ada sabuk. Bahkan ada baju sirah saudara. Diberikan kepada kita supaya kita dapat bertahan dan melawan siapa? Saudara kita? Keluarga kita? Melawan siapa? Tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah di sini bicara tentang setan itu punya tingkatan. Makanya gini saudara ya, kalau setan yang cuman guling terbang, dasteran, rambut panjang, koloran, nah itu yang kerucu. Yang level tinggi itu yang di sini loh saudara. Yang bisa bikin orang bunuh orang, maling, bisa begal, bisa fitnah orang. Bahkan ada juga yang pikirannya seperti ini. Ya nasibku memang kayak begini, aku mah gagal. Nah ini pemikiran setan ini saudara. Sebab saudara dan saya, kita semuanya diciptakan lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh katakan amin. Nggak boleh punya pemikiran gitu. Saudara kalau misalnya ngomong saya kan produk gagal, saya kan memang nasib gini. Anda melecehkan Tuhan, dengarkan saya. Anda melecehkan Tuhan, kenapa? Karena Daud pernah menulis dalam kitab Mazmur, dalam kandungan ibuku ketika aku ditenun, kejadianku
sungguh dahsyat dan ajaib. Yang hadir pada hari ini baik yang di bawah maupun di atas. Saudara percaya gak bahwa semua saudara adalah lebih daripada pemenang? Yang percaya boleh katakan amin. Bagaimana proses saudara menjadi manusia? Seperti saya juga manusia. Saya manusia bukan siluman ya. Saudara dimulai bagaimana? Apakah saudara keluar dari kandungan ibu? Karena saya yakin kita semua lahir dari kandungan ibu, sepakat? Bukan dari kandungan bapak ya. Bertahun-tahun gak mungkin ada yang keluar begitu ya. Dari kandungan ibu saudara keluar bagaimana? Apakah saudara keluar langsung besar? Tara gitu. Aduh, nak probe, nak prote mama, nak gitu. No. Saudara keluar dalam bentuk apa? Bayi, oe. Karena saudara lahir waktu Piala Dunia gitu ya. Nah, saya bahas biologi dikit boleh ya? Bagaimana saudara terbentuk menjadi janin? Tolong bantu saya. Ada sebuah sel dari ayah Anda, yang itu jumlahnya berapa saudara? Jutaan. Dari jutaan sel yang berhasil masuk ke sel telur berapa saudara? 1. Dan itulah Anda dan saya. Jadi sejak dalam kandungan ibu kita sudah lebih daripada pemenang. Saudara sudah lebih daripada pemenang. Makanya jangan punya pikiran rendah diri, aku ini gagal. Loh saudara sejak dalam kandungan, saudara berkembang 9 bulan, saudara bertumbuh 9 bulan, saudara itu pemenang karena dari jutaan sel, saudara yang tembus. Yang lain gugur. Makanya musuh kita ini setan, bukan sebelah kita, bukan belakang kita, bukan depan kita. Kita lihat lagi. Melawan penguasa-penguasa, penghulu, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ini ada lagunya. Sebab itu ambillah senjata Allah dengan dalam kuasa namanya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita lihat ayat 18, lompat ke ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa orang kudus? Apakah dari Jawa Tengah? Gitu, piye? Bukan saudara. Orang kudus ini adalah kita yang percaya kepada Yesus, kita umatnya ini orang-orang kudus. Makanya terus doa, saling doa, keluarga doakan. Suami doakan, istri doakan. Itu ya. Itu makna dari orang kudus. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus hidup dalam bumi ini, ada yang tahu nggak saudara apa makanan jajan kesukaan Tuhan Yesus? Wah, ini. Ada yang tahu saudara apa jajan kesukaannya? Kesukaan Tuhan Yesus adalah jenang dan dodol. Wah, kenapa? Karena Tuhan Yesus orang kudus ya. Garang asem juga Tuhan Yesus suka karena Tuhan Yesus orang kudus ya. Ya jangan dipercaya beneran saudara, nanti pulang. Oh ternyata Tuhan Yesus senang jenang gitu ya. Wah salah nanti. Nah saudara. Jadi doa kuasa ini dipenuhi dengan kuasa. Makanya nanti sebentar saya akan tampilkan. Saya kemarin melakukan pelayanan pelepasan. Ya. Kalau saudara suka nonton film setan, yang pendetanya mati, yang itu. Enggak begitu. Kalau kita ada kuasa roh, orang di depan kita mau ngerawuk kita itu enggak bisa, enggak mampu. Karena ada perlindungan Tuhan. Nah saya tutup dengan ini. Menara Babel. Saudara pernah mendengar Menara Babel? Kisah itu pernah mendengar ya, Kejadian 11 ya. Apa yang terjadi di Menara Babel? Pada saat itu dunia satu bahasa. Semua satu bahasa. Tapi mereka mau bangun menara yang tingginya sampai surga. Mereka mau melawan Allah. Mereka ada dosa di dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi? Tuhan porak-porandakan sehingga jadi apa saudara? Banyak bahasa. Ada jutaan bahasa sampai hari ini. Tetapi momen Pentakosta, di mana di situ ada bahasa roh, ada roh Allah, menyatukan bangsa dan persatuan bahasa, yaitu bahasa kasih saudara. Saya tutup dengan beberapa kesaksian. Kemarin malam saya mendoakan seseorang yang di mana dia ada darah kental dengan orang-orang yang mungkin bisa disebut orang pintar lah atau apa, atau okultisme, dan ada indikasi jadi kayak macan. Kita lihat sama-sama roh macan yang dilepaskan. Keluar dalam nama Yesus. Kamu datang ke rumah Tuhan, kamu cari mati ya. Keluar dalam nama Yesus. Lihat saudara, nama Yesus berkuasa. Keluar dalam nama Yesus. Coba cakar saya nggak bisa, karena kita orang percaya, ada perlindungan Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Saya sensor untuk privasi yang bersangkutan ya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus.
Lalu aku berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, hancurkan, patahkan segala kuasa gelap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara nggak perlu takut, saudara. Saudara punya kuasa, ada perlindungan Tuhan. Jadi saudara kalau dalam dunia sehari-hari emang katanya diserang apa, enggak usah takut. Ada kuasa firman, ada kuasa darah Kristus. Total durasinya 10 menit, tapi saya perpendek saja, beliau mengalami kelepasan dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah selanjutnya saudara, tadi saya sudah cerita tentang jantung. Boleh ditampilkan fotonya. Ada di jemaat Tuhan di tempat ini namanya Mr. Peter. Jadi dari luar negeri ya. Lihat saudara ini. Hitam ini artinya apa? Ada penyumbatan. Suatu saat bisa sudden death. Tengah-tengah jalan geblak, serangan jantung. Kecapean bisa serangan. Beliau sudah usia 70 tahun saudara. Ya. Lalu istrinya datang kepada saya namanya Bu Enda. Beliau datang dan beliau berkata, Pastor boleh doa gak buat suami saya? Saya bilang, yuk kita doa, gak ada yang mustahil. Dan puji Tuhan, profesor dokternya ketika dicek lagi mau ditangani, mau di ring, mau di bypass gitu ya. Kaget karena tolong foto berikutnya. Lihat saudara, hilang saudara. Tadi ada terus hilang. Ya, dan puji Tuhan hanya perlu tindakan ringan saja dan hari ini saya dengar beliau sudah bercocok tanam di rumahnya. Sudah jalan, sudah aktivitas, dan yang luar biasa bukan hanya hilang penyumbatannya, tapi beliau yang meragukan kehidupan selanjutnya dan meragukan Tuhan Yesus, beliau sadar bahwa ada kehidupan selanjutnya, ada kehidupan kekal hanya di dalam Yesus, dan puji Tuhan beliau menjadi mau setia, taat, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Nah, saudara biasanya kalau pendeta yang melayani di bidang mujizat kesembuhan gitu ya, dalam karunia-karunia itu biasanya punya paradoks. Doakan orang lain bisa sembuh tapi dirinya nggak sembuh, itu namanya paradoks. Itu saya temui ya, jadi ada yang bisa doakan tapi dirinya nggak bisa. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan saya minta yang beda. Saya minta untuk diri saya dan untuk keluarga saya, Tuhan bisa nyatakan mujizat. Nah, suatu kali anak saya saudara, Oel waktu umur 2 tahun, matanya benjol, ada benjolnya. Itu nggak ada kayak kalau bisul atau jerawat itu kan ada kayak matanya dipencet dia keluar nanah gitu. Ini nggak ada. Kami bawa ke dokter, saya tidak anti dengan dokter. Kami bawa ke dokter dan dokter menyatakan apa saudara? Harus dilakukan operasi minor. Jadi harus dirobek sedikit untuk mengeluarkan cairannya. Saudara, saya sebagai orang tua ada banyak pertimbangan dan itu membuat saya gundah. Yang pertama, kalau dirobek nanti ada bekasnya, ada scarnya. Kedua, itu di mata. Kalau ada apa-apa resiko, kena mata bahaya. Bisa malpraktik. Yang ketiga, anak saya masih usia 2 tahun kurang. Kasihan gak tega saya. Dan yang keempat, biayai piro. Yang pasti gak murah. Lalu saya keluar dari ruangan dokter, saya gandeng istri saya bilang, kita punya namanya Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan, Yesus Kristus Tuhan. Kita doa sama-sama. Dan puji Tuhan saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat sama-sama. Mata Oel yang disembuhkan. Dari yang pertama lebam, lama-lama dia jadi mentol tuh saudara. Ini sakit sekali saudara ya, jadi ganggu mata. Nah ini seperti ini ya, jadi nggak ada matanya, nggak ada, bukan kayak jerawat atau bisul. Sakit, ininya sakit. Nah, saya mengalami penderitaan yang nggak nyaman di matanya. Lalu waktu saat saya pelayanan di Jember, anak saya minta tumpang tangan. Pak tumpang tangan, karena anak saya sering lihat saya tumpang tangan orang. Saya tumpang tangan. Yesus, kau berdoa buat mata Oel yang sudah kempes, dalam nama Yesus sudah sehat, dalam nama Yesus mujizat sudah terjadi, Oel sudah sehat, matanya sehat, dalam nama Tuhan Kristus. Harusnya 20 September kami check up. Ini 14 September. Ini 15 September, masih ada. Dan tepat ulang tahunnya 16 September 2023. Benjolannya hilang, lenyap, nggak pernah ada, nggak pernah muncul sampai hari ini. Sudah 3 tahun berjalan dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saya enggak tahu, mungkin saudara ada keluarga saudara yang menghadapi masalah-masalah yang saudara berkata kayaknya nggak mungkin. Tapi saya mau bilang, bagi Yesus dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tadi saya bilang ya soal paradoks, karena saya pernah didatangi hamba Tuhan dari luar negeri, beliau berkata, saya ini juga kayak Pastor Yoel, pelayanannya kayak begitu, tapi kok mata saya sakit gak bisa sembuh, tolong doakan Pastor Yoel. Nah saudara, saya sering menyaksikan kesaksian orang, tapi hampir saya jarang menyaksikan diri saya sendiri.
Tapi hari ini izinkan saya mau saksi satu kesaksian yang saya pernah kena penyakit. Saya nggak kebal ya. Saya bukan Iron Man, saya bukan Superman. Saya pernah kena satu penyakit namanya eczema atau eksim. Mungkin ada yang sama saudara ngalami. Ini tidak menular ya. Jadi bukan seperti herpes, bukan seperti cacar air, bukan seperti kusta. Ini menyakiti diri sendiri, ini merusak diri sendiri. Saya mohon maaf, saya tampilkan fotonya. Kalau kurang nyaman saya mohon maaf. Seperti ini. Saya mengalami seperti ini saudara. Borokan saudara. Ini bukan diabetes ya. Saya pakai kaos kaki, kering, lepas, basah lagi. Dan tiap malam gatalnya bukan main. Klik jari saya sampai rusak kayak begini saudara. Kuku sampai copot. Ini saya alami, jadi saya nggak sekedar omon-omon. Saya ngalami penderitaan, tapi nggak pernah saya, tolong guys lagi sakit guys. No. Saya punya Tuhan. Permisi, ini paha saya. Kayak gini saudara. Sakit sekali. Nah, saya datang ke dokter, saya datang ke dokter kulit. Dokter kulit saya bukan anak Tuhan. Saya baca artikel jurnal ilmiah, dikatakan bahwa eksim ini nggak bisa sembuh. Seumur hidup ikut ini, sampai mati katanya. Terus saya datang kepada dokter. Dokternya bukan anak Tuhan, saya cuma tanya satu kalimat. Dok, saya cuma mau tahu satu aja, tolong jawab saya. Apakah saya bisa sembuh? Dan dokter ini yang bukan anak Tuhan, saya percaya Tuhan pakai dia. Dia berkata apa? Pak, Bapak bisa sembuh, tenang aja bisa sembuh. Di situ iman saya bangkit. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Saya imani itu, saya percaya walaupun beliau bukan anak Tuhan. Tapi saya percaya apa yang keluar dari mulutnya itu perkataan dari firman. Pasti sembuh. Saudara, hari ini seringkali kita kalah sama orang yang bukan anak Tuhan ya. Saya kalau ketemu Pak Oga saya kasih 5.000. Wah, rezeki berlimpah ya, pasti perjalanannya berhasil sampai tempat aman. Tapi kenapa kita yang anak Tuhan kalau ngomong, aduh kayak gak iso, gak mungkin, gak iso loh. Kalah sama orang dunia. Dan dari detik itu saudara, saya percaya saya bisa sembuh. Dan lanjut, klik. Mulus. Klik lagi. Mulus banget. Klik lagi. Mulus. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin hari ini ada saudara yang eksema. Mungkin hari ini ada saudara yang mengalami yang saya alami. Saya juga mengalami. Saya ini bukan serta-merta saya sempurna, no. Saya butuh Tuhan, saya butuh Roh Kudus, saudara. Dan saya buktikan hari ini dia sembuhkan saya sempurna sampai enggak pernah kambuh, saudara. Dan saya percaya sampai nanti saya mati sudah hilang. Wasir saya hilang, penyakit saya hilang. Karena saya percaya Yesus sembuhkan. Saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kecer boleh maju ke depan, saya rindu saudara malam hari ini. Siapa yang saudara rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Dengan tanda berbahasa roh. Atau mungkin saudara hari ini datang dengan sakit penyakit. Saudara datang dengan masalah pergumulan yang katanya enggak mungkin, enggak bisa. Tapi saya berkata, saya mengalami sesuatu yang mustahil itu mungkin kalau kita percaya penuh dan kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Roh Kudus ada buat setiap kita supaya kita tetap pada jalan Tuhan sampai Tuhan panggil kita atau dia datang yang kedua kali menjemput kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sebentar saya akan buka altar. Yang mau didoakan boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Ora basyata para pakara basyata ralaba. Kita pakara laba syata pakara laba basyata kara laba. Haleluya. Baik, saya buka altar. Yang mau didoakan boleh cepat-cepat maju ke depan. Tolong Kecer bisa bantu. Kecer boleh bantu mengarahkan. Silakan yang mau didoakan boleh maju ke depan. Entah saudara datang dengan sakit, entah saudara datang dengan pergumulan, entah saudara rindu, saudara mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipimpin dengan Roh Kudus. Sebab ini adalah hari Pentakosta. Oh rabatakaya ralabasyana. Yang sudah maju saudara boleh buka kedua belah tangan saudara. Mulai berkata-kata, oh rababasyata ralabarala. Yang sudah berbahasa roh boleh berbahasa roh. Oh rabasyata karalabarala barala 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 barala. Syakarala barala 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 masyandara lamo. Roh Kudus, lidah api. Oh ramasyata pakarama yanana masyandara lamo. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala barala. Oh haleluya. Silakan yang masih mau didoakan, saya tunggu di depan, masih ada waktu. Saya tunggu di depan, silakan.
Oh rabasyikira papa. Saudara tetap berdiri semua jemaat Tuhan ya, kita mau hargai hadirat Tuhan, kita juga mendukung mereka yang maju ke depan. Oh rabasyana. Hadirat-Mu ku rasakan. Worship leader. Saat yang di depan bersiap ya, boleh buka kedua belah tangannya. Oh rababa syadalama, kecer tolong siap. Anointing, urapan Tuhan mengalir. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu yang di depan bersiap, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Tuhan lebih sungguh lagi, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, oh saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. musik boleh mengalun. Sebelum saya tutup berdoa firman, saya rindu seperti 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, sebelum para murid menjadi rasul, before disciple became apostle. Saya rindu setiap kita saudara yang sudah berbahasa roh, kalau yang belum boleh bermazmur, boleh buka mulutnya. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga, kita boleh bersama-sama berbahasa roh. 1, 2, 3. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saudara, saya rindu ini bukan hanya sekedar ekspresi, bukan hanya sekedar manifestasi. Tapi saudara keluar dari tempat ini, saudara pulang, saudara menuju tempat perjalanan selanjutnya. Tunjukkan bahwa saudara menghasilkan buah roh. Supaya orang melihat ada Yesus dalam hidup Anda dan orang melihat ada Roh Kudus dalam hidup Anda. Saya rindu ini bukan hanya sekedar ekspresi, bukan sekedar manifestasi. Tapi biar hidup kita jadi berkat buat orang, biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Oh Rabasyata. Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan, pribadi Allah yang bersekutu bersama dengan kami. Kami rindu supaya Roh Kudus senantiasa menginsyafkan kami, mengingatkan kami kalau kami salah, menegur kami kalau kami salah, menguatkan kami kalau kami lemah, menghibur kami kalau kami sedih. Hamba mempercayai setiap jemaat-Mu telah dilawat dengan kuasa Roh Kudus. Kehidupan mereka tidak sama lagi. Mujizat demi mujizat mereka alami. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, materaikanlah firman-Mu, ya Tuhan. Jemaat Tuhan boleh aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Yang sedang mengalami masalah penipuan, kena scam, kena investasi bodong karena kenalan atau orang jahat dan sebagainya. Tuhan Yesus pasti menolong, menyertai, mengembalikan sampai berkali-kali lipat ganda. Yang sedang kena masalah hutang piutang, entah Anda mengutangi orang dan sulit ditagih, atau saudara sedang mengutang dan sulit membayar, Tuhan Yesus pasti tolong sertai sampai lunas semuanya. Yang sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang terbaik. Yang sedang menantikan pekerjaan atau mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan buat engkau. Yang sedang suami istri sedang menantikan keturunan, Tuhan sudah membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Sebelum itu boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan kembali duduk, puji Tuhan.